membuka gambar dan membuat gambar baru. Untuk membuat gambar baru, kita cukup mengklik menu file, terus sini ada menu new sama open. Nah, kalau yang new ini untuk membuka gambar baru dengan layer kosong, kayak yang ada di tampilan ini. Nah, kalau open itu kita membuka foto yang udah ada di file dokumen kita. Nah, karena di sini kita akan membuka gambar baru, cukup diklik yang new, terus masukkan nama di sini random aja, terus oke. Nah, kalau udah nanti akan muncul layar kosong ini ya, nantinya bisa kita tulis dengan apa aja kayak ini, bisa kita sebebas apapun nih. Tapi kalau kita misal ingin mengedit gambar yang udah ada di laptop atau komputer, cukup klik open, klik file terus klik open, lalu pilih gambar yang ingin kita edit. Terus klik open lagi. Nah, ini contoh gambar yang saya punya ya. Nah, itu tadi adalah cara membuka gambar dan membuat gambar baru. Nah, yang berikutnya yaitu cara memperbesar, memperkecil, dan menggeser ke sekeliling gambar. Nah, tentu dalam kegiatan Adobe Photoshop ini, dalam menggunakan Photoshop seringkali kita butuh yang namanya zoom in, zoom out itu untuk memperbesar dan memperkecil gambar. Kenapa? Itu untuk mendetail proses editing kita. Lalu gimana sih cara kita memperbesar dan memperkecil? Yang paling utama, cara gampangnya itu kita sini di tools yang ada di sisi kiri ini kita pilih zoom tools. Zoom tools itu ada yang di bagian bawah, di bawahnya lambang tangan yang bentuk kaca pembesar ini kita klik. Nah, di pojok kiri atas di bawah menu file, edit, dan lain sebagainya itu ada zoom in dan zoom out. Untuk zoom in kita cukup klik yang ada tanda plus, terus tinggal di klik-klik aja nih. Zoomnya itu bisa sampai titik terkecil yaitu pixel nih. Yang kotak-kotak ini namanya pixel. Tapi kita juga bisa zoom out dengan cara ganti ganti yang plus ini jadi zoom out gitu. Kita bisa cukup dengan menahan klikan atau klik sekali-sekali gitu. Seperti begini. Gunanya apa zoom in zoom out tadi? Seperti yang saya bilang, yaitu untuk mendetailkan fokus kita dalam proses editing. Biasanya tuh untuk mereka yang udah ahli dalam menggunakan Photoshop, zoom in zoom out ini benar-benar digunakan sampai di titik pixel kayak gini untuk memudahkan mereka dalam mendetail proses editing itu. Nah, berikutnya ada yang namanya menggeser ke sekeliling gambar. Nah, gimana sih cara menggeser ke sekeliling gambar? Tadi kan kita sudah mengetahui cara menggunakan zoom in, zoom out. Semisal kita zoom in sampai di titik kayak gini. Menggeser ke sekeliling gambar ke sisi kiri atau sisi kanan itu gimana caranya sih? Caranya itu menggunakan hand tool. Ada nih di atas, di bagian tool ini ada di atas zoom tool itu ada namanya hand tool nih. Lambang tangan. Nah, kalau udah tinggal kita klik kiri, klik mouse kiri, terus geser aja ke bagian yang ingin kita lihat. Ini misal ke kiri, ke kanan, kayak gitu. Nah, kalau misal mau zoom out lagi, tinggal balik ke tools zoom dan klik zoom out, kayak gitu. Nah, bisa juga langsung kayak kita menyesuaikan secara otomatis nih. Ada fit screen, fill screen, sama print size. Ini dia menyesuaikan dengan ukuran. Kalau yang fill screen kayak gini, itu sesuai dengan lebar tampilan utama. Kalau fit screen itu agak sedikit mengecil gitu. Kalau print size juga jauh lebih kecil gitu. Dia memperlihatkan gambar dalam bentuk printan nantinya.
Oke, yang berikutnya yaitu cara membatalkan pilihan undo dan redo. Nah, tentu kita seringkali kita jumpai ya dalam proses editing itu kadang-kala kita salah melakukan sesuatu gitu. Nah, ketika kita salah itu kan kita ingin agar kesalahan tersebut itu bisa diulang gitu, maksudnya bisa diulangi agar nggak salah gitu. Nah, contohnya kayak gini ya, misal jadi di sini menggunakan eraser tool, penghapus di sini. Contoh saya menghapus ini ya, ini saya hapus, hapus, saya hapus. Oke. Nah, gimana sih semisal yang saya hapus ini salah, saya ingin mengembalikan objeknya ke bentuk semula. Caranya yaitu kita membatalkan pilihan dengan mengklik undo. Gimana sih caranya? Dia ada di proses edit nih. Di menu edit di atas nih kita klik edit. Terus di sini ada namanya undo. Undo. Karena tadi saya menggunakan tool penghapus atau eraser, maka di sini tulisannya undo eraser gitu. Tinggal diklik aja. Nah, gambar kembali ke bentuk semula. Tapi bagaimana jika kita ingin mengembalikan apa yang proses editing yang kita udah undo tadi itu? Caranya gimana sih? Sama juga, diklik edit, terus di sini ada redo eraser. Nah, gambar kembali ke posisi yang semula yang tadi. Tapi untuk menggunakan redo, kita harus terlebih dahulu menggunakan apa ya? Undo ini ya, karena redo baru bisa digunakan ketika kita udah melakukan undo eraser gitu. Nah, step backward ini semisal kita undo nih, undo eraser, kembali ke bentuk semula. Kita ingin lagi kembali ke undo yang lebih apa namanya, lebih ke belakang gitu. Nah, kita bisa step backward nih. Step backward lagi, terus sampai ini beberapa apa proses editing yang tadi saya sempat coba-coba. Ini dan seterusnya. Nah, step forward sama juga fungsinya itu memajukan proses editing sampai di titik terkini nih. Oke. Nah, itu cara membatalkan pilihan dengan menggunakan menu undo dan redo. Yang terakhir yaitu mengubah ukuran gambar. Gimana sih cara kita mengubah ukuran gambar? Untuk mengubah ukuran gambar, kita di sini ada menu image. Ada menu image. Terus kita klik yang namanya canvas size. Canvas size. Ada image size sama canvas size. Kita klik canvas size. Nah, di sini ada pengaturannya ini mengenai lebarnya, terus tingginya dalam sentimeter ya. Di sini tadi bisa diganti dalam bentuk pixel, milimeter, poin, pikas, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau udah keluar, kita tinggal masukkan aja. Kalau pertama kita klik relatif nih. Kalau relatif itu dia mengubah lebar dan tingginya menjadi 0 ya. Nah, kalau udah jadi 0, kita bebas nih mau memindahkan ke bawah nih kayak gini bisa dan lain-lain sebagainya. Nah, ini width ini tentang ukuran lebarnya. Bebas kita mau menyesuaikan dengan yang kita inginkan. Misal di sini saya masukkan lebarnya tuh 7 cm ya. Terus tingginya itu saya kasih berapa ya? 13 cm. Nah, kalau udah tinggal kita oke aja. Nah, kalau udah oke kan. Nah, jadi lebarnya kayak gini. Background kertas putihnya itu jadinya kayak gini. Untuk ukuran itu disesuaikan dengan keinginan kita aja sih sebenarnya. Dan gimana maunya kita aja.
Intinya mengubah ukuran gambar itu disesuaikan dengan keinginan yang di diperlukan gitu. Nah, berikutnya mengenai mengubah resolusi gambar, memotong gambar, serta mengubah ukuran kanvas akan dijelaskan oleh kawan saya Mulia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Febriana. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Wahyu. Oke, langsung masuk aja yang pertama. Set the resolutions. Gimana sih cara mengubah resolusi pada gambar? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ada properties. Resolution 72 pixels per inch. Cara mengubahnya itu kita scroll down. Di sini ada image size. Kita klik. Nah, harusnya kita memang seperti sampel. Sampel sudah tidak di-select. Jadi langsung kita ubah aja. Resolusinya kan tadi 72. Terus width and height-nya kita ubah ke 300. Karena posisinya ini sudah tidak di-select, maka kita langsung oke. Ya. Seperti itu. Lanjut ke crop an image. Kebetulan saya tadi udah berada di posisi crop ya. Kita klik ini crop tool. Ya. Nih, dengan markernya kita bisa lihat ini motong gambarnya ini. Nah, kita atur sesuai yang kita ingin seperti apa, yang kita mau seperti apa. Misalkan seperti itu, kita tarik ini ke atas. Atau bisa juga jangan lupa juga backgroundnya kan seperti ini. Nah, misalkan kalau sudah oke sesuai keinginannya, jangan lupa klik ini check marknya, commit crop operations. Baik, kita klik. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir itu expand the canvas. Itu kita masuk ke image, terus kita masuk ke canvas size, kita masukin ke width sama height-nya. Misalkan saya pakai 60 and 20. Relatifnya sudah diklik. Anchor-nya kita pusatin ke center, misalnya ke tengah ya. Atau misalkan mau ke sini, kita pakai tengah aja. Ini saya pakai gray supaya kelihatan perbedaannya ya, karena saya sudah pakai black kan